Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat perindu Baitullah, terutama yang akan berangkat umrah untuk kali pertama dan juga yang akan kembali umrah. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi pengalaman mengenai perlengkapan-perlengkapan umrah yang dibawa oleh wanita ketika melakukan perjalanan umrah. Kenapa khusus perlengkapan wanita? Karena perlengkapannya lebih beragam. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan tanda lonceng dulu ya. Karena pada dasarnya, tidak semua orang yang berangkat umrah adalah orang-orang yang mempunyai dana lebih. Bisa jadi itu adalah dana terakhir yang mereka miliki. Tetapi mereka memutuskan untuk berangkat umrah. Artinya tidak semua orang bisa membeli semuanya yang serba baru, dari baju baru hingga perlengkapan baru untuk perjalanan umrah nanti. Makanya ini kita kategorikan perlengkapan umrah minimalis. Toh yang penting ibadah umrahnya kan? Bukan pakaian yang harus dikenakan itu wajib baru. Ini adalah perlengkapan pribadi dari seorang wanita ketika melakukan perjalanan umrah, baik 9 hari maupun 12 hari. Karena bahasanya biaya minimal, kita juga akan bahas berapa jumlah pakaian atau perlengkapan yang akan kita bawa sesuai dengan perjalanan umrah yang kita lakukan. Oke. Yang pertama adalah perlengkapan pribadi berupa pakaian dalam. Kita tahu sendiri bahwa di tanah haram itu adalah tempat dengan kondisi cuaca yang cukup panas. Kita akan lebih sering berkeringat, sehingga pakaian yang kita kenakan itu basah, baik pakaian dalam maupun luar. Yang perlu kita antisipasi adalah segera mengganti pakaian dalam yang basah. Karena ini berisiko menyebabkan daerah-daerah tertentu menjadi lembab dan bisa menyebabkan iritasi atau pertumbuhan jamur. Oleh karena itu, untuk pakaian dalam, kita perlu menyediakan lebih banyak. Namun, tidak perlu membawa satu lusin pakaian dalam. Cukup 5 atau 6 lembar pakaian dalam yang kita bawa. Kita masih bisa mencuci ketika pakaian dalam kita basah. Kita punya 2 opsi. Menggantung pakaian dalam yang basah di tempat yang bisa menggantung atau mencucinya, dan mengeringkannya di dekat lampu. Yang kedua adalah gamis. Kenapa kita harus mengenakan gamis di sana? Di tanah haram, rata-rata jemaah wanita dari negara-negara Islam lainnya tidak mengenakan mukena ketika salat. Mereka hanya menggunakan pakaian yang menurut mazhab mereka masih bisa dipakai salat. Jadi kita perlu membawa gamis yang tidak terlalu banyak motif dan warna yang cenderung redup. Kita tidak perlu membeli gamis baru, cukup bawa gamis yang sudah kita miliki. Bawalah sekitar 5 gamis. Ketika satu gamis basah, kita gantung di dekat lampu, dan keesokan harinya sudah kering dan bisa dipakai lagi. Di tanah haram, meskipun kita berkeringat, baju kita tidak bau dan masih bisa digunakan untuk beribadah. Perlengkapan berikutnya adalah celana legging. Ini penting untuk wanita agar daerah paha tidak saling bersentuhan dan menyebabkan iritasi. Pastikan legging yang kita bawa tidak terlalu ketat agar nyaman dipakai di cuaca panas. Selanjutnya adalah jilbab panjang. Jilbab ini diperlukan ketika melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Pastikan jilbab kita menutupi area punggung tangan, dan kita bisa menggunakan jilbab yang biasa kita pakai sehari-hari. Manset tangan juga penting untuk melaksanakan rukun umrah. Pilihlah manset tangan yang bisa digunakan sehari-hari, bukan yang khusus untuk umrah, agar lebih praktis. Dalaman jilbab juga diperlukan untuk mengantisipasi agar rambut tidak terlihat saat beribadah. Pastikan dalaman jilbab yang kita bawa berwarna netral dan mudah dipadukan dengan jilbab yang kita miliki. Topi adalah perlengkapan yang juga harus kita bawa. Ketika melakukan perjalanan umrah, kita akan berada di luar ruangan dan cuaca bisa sangat terik. Topi akan melindungi kita dari sinar matahari langsung. Kacamata hitam juga penting untuk melindungi mata dari silau sinar matahari. Ini bukan hanya untuk gaya, tetapi lebih kepada kenyamanan saat beraktivitas di luar ruangan. Kaos kaki adalah perlengkapan yang wajib dibawa. Kaki merupakan bagian dari aurat wanita, jadi saat salat kita harus mengenakan kaos kaki. Pastikan kaos kaki yang kita bawa bersih dan tidak terkena najis. Mukena dari travel juga bisa kita bawa,
Tetapi jika kita sudah memiliki jilbab panjang yang sesuai, kita tidak perlu membeli mukena baru. Mukena biasanya sudah disediakan oleh travel umrah. Baju tidur juga penting. Kita bisa membawa baju tidur yang nyaman dan tidak perlu banyak-banyak. Cukup beberapa lembar yang bisa kita gunakan selama di hotel. Lips moisturizer juga perlu dibawa untuk menjaga kelembapan bibir kita, terutama di cuaca panas. Pastikan kita sudah menggunakannya sebelum berangkat, agar tidak mengalami masalah saat di sana. Handuk juga sebaiknya kita bawa sendiri. Meskipun hotel menyediakan handuk, lebih baik menggunakan handuk pribadi untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan. Obat-obatan juga penting untuk dibawa. Kita tidak tahu kapan kita akan membutuhkan obat, jadi lebih baik mempersiapkannya dari rumah. Sisir adalah perlengkapan yang sering terlupakan. Pastikan kita membawa sisir sendiri agar rambut tetap rapi selama perjalanan. Terakhir, skincare atau makeup. Bawa produk yang biasa kita gunakan dan pastikan tidak membawa botol yang terlalu besar agar sesuai dengan aturan penerbangan. Jadi, itulah perlengkapan pribadi yang perlu dibawa saat melakukan perjalanan umrah dengan low budget. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang akan berangkat umrah. Jika ada perlengkapan tambahan, silahkan berikan informasinya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.